Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Awan Putih. Di video kali ini kita akan membahas tentang OSI dan juga TCP IP. Nah, jika di video sebelumnya kita udah belajar tentang konsep jaringan internet ya, dari gimana kita mengakses dari laptop atau dari handphone, kemudian data ditransmisikan ke tower atau ke fiber optik ya, kemudian sampai ke server YouTube di jauh dari sana gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kerangka kerja konseptual dari apa yang kita diskusikan di part 2 gitu. Jadi di part 2 itu kok bisa data dikirimkan dari laptop kemudian sampai ke server, kemudian dari server ngerespon sampai ke laptop kita. Nah, itu ada protokol-protokol dan juga konsep kerja yang ada di dalamnya. Oke, kita akan masuk saja ke jaringan komputer, OSI dan juga TCP IP. Nah, kita masuk ke sejarahnya dulu ya, teman-teman. Jadi pada awal era komputasi banyak vendor yang membuat sebuah device-device kayak komputer, kemudian banyak device yang lainnya dan dia hanya bisa komunikasi sesama vendornya gitu. Jadi kalau misalkan vendor IBM ngebuat komputer, ngebuat device yang lainnya ya dia cuma bisa komunikasi dengan device yang sama dengan IBM gitu ya, atau yang dibuat IBM. Sedangkan kalau misalkan device-device lain yang dibuat sama non IBM ya dia nggak bisa komunikasi gitu karena problemnya di situ dulu gitu. Nah, sebelumnya ada OSI ya dikembangkan oleh ISO sebagai kerangka kerja konseptual untuk memahami dan juga mengembangkan protokol ya, di sana ada protokol komunikasi jaringan. Namun di sisi lain ya, protokol TCP/IP yang dikembangkan oleh ARPANET itu mulai mendominasi gitu. Jadi pada akhirnya di dunia internet yang sekarang itu kita menggunakan TCP/IP dibandingkan kita menggunakan ISO, OSI ya, sorry. Karena memang TCP/IP itu lebih ke penerapan industri atau penerapan secara langsung di kondisi internet sekarang, sedangkan OSI itu lebih ke apa ya? Jadi sebagai acuan teoritis lah, atau ketika kita belajar ya kita harus tahu OSI pada walaupun pada akhirnya kita menggunakan TCP/IP gitu. Jadi diingat ya teman-teman, OSI dan juga TCP/IP. Nah, ini merupakan OSI model teman-teman. Jadi OSI model itu ada 7 layer ya. Dimulai dari layer pertama physical sampai ke layer 7 itu applications. Cuman pada dasarnya kerangka kerjanya itu dia levelnya ada top down ya. Jadi dari applications ke physical. Nah, di setiap layer itu dia punya PDU atau protokol data unit. Jadi setiap layernya ini ya, dari application presentation session ini ada data, kemudian videonya data, kemudian transport videonya itu segments, kemudian network itu videonya adalah packets, kemudian data link videonya adalah frames, dan physical itu videonya itu nanti dia bentuknya adalah bits ya. Nah, di setiap layer itu dia mempunyai protokol. Kenapa mempunyai protokol? Ya namanya aja PDU ya, protokol data unit. Jadi isinya itu adalah protokol, protokol apa yang berjalan di layer tersebut, kemudian data apa yang ada di layer tersebut, dan sebagainya gitu. Ups. Oke, kita langsung bahas pertama ya. Di level application layer itu ada data ya. Data ini berupa entah itu kalian ngapain, misalkan request youtube.com ya pasti tentunya teman-teman bakal diarahkan menggunakan data youtube.com ya. Jadi request data youtube.com dan nanti datanya seperti apa mungkin kalian bisa nge-request buat halaman youtube.com, kemudian video-video yang di dalamnya gitu ya. Jadi data-data yang di request ke YouTube itu apa. Nah, misalkan contoh kasus ini kita membuat sebuah request ke youtube.com ya. Nah, jadi di application presentation session ini dia lebih apa ya? Dia lebih ke level applicationnya ya. Kayak misalkan teman-teman pakai Chrome, web browser yang lainnya atau Firefox atau uh, apa ya? Mungkin yang lainnya gitu ya. Nah, itu teman-teman berada di level ini gitu. Jadi kalian akan nge-request misalkan di sini nge-request youtube.com, kemudian uh, di level application akan nge-request DNS record. Jadi youtube.com itu IP-nya berapa ya, kemudian akan dikembalikan lagi ke application layer.
Kemudian di presentation ini lebih ke data format ya, kayak misalkan XML, kemudian JPEG atau yang lainnya, ya sesuai dengan kita yang mau request ke server YouTube itu apa. Kemudian ada encryption ya. Encryption itu lebih ke apa ya? Dia mengunci data-data yang dikirimkan melalui internet. Kalau misalkan session itu dia ngebangun connection antar klien laptop kita dengan server YouTube gitu. Jadi pada akhirnya nanti di TCP/IP ketiga layer ini akan dijadikan satu menjadi sebuah application layer. Jadi untuk protokol yang berjalan itu ada HTTP ya, biasanya untuk web, HTTPS ini untuk web juga, tapi dia lebih ke secure ya. Kemudian untuk layer selanjutnya itu transport ya. Di transport ini PDU yang awalnya dia adalah data ya, data bentuknya data, kemudian dia bakal diubah menjadi sebuah segmen. Nah, pada kasus ini kita ada menggunakan dua protokol teman-teman, karena ya sebelumnya udah dibilang ya, PDU itu kan protokol data unit gitu ya. Kita menggunakan protokol, kita menggunakan data di dalamnya, dan kita menambahkan TCP header yang awalnya kita di sini HTTP header ya. Misalkan kita request YouTube ya. Tentunya ketika kita ngakses youtube.com itu kan biasanya kita pakai HTTPS gitu ya, HTTPS youtube.com gitu. Nah, itu dia kita nge-request ke youtube.com di port ya, kalau misalkan HTTPS itu biasanya 443 gitu ya. Jadi kita nge-request youtube.com lewat port 443 gitu. Jadi kita akan ngakses youtube.com di server sana dan kita masuk di portnya youtube.com itu di 443. Nah, di transport ini kita ada yang namanya source port dan juga destination port. Jadi di level transport ini ada source port dan juga destination port yang berfungsi untuk kita memberikan TCP header ya atau UDP header di dalamnya. Jadi kita ngakses di laptop kita pakai port berapa dan kita sampai di server YouTube itu di port berapa. Kalau misalkan untuk di port laptop kita tuh biasanya random ya, 6000 berapa gitu atau berapa. Tapi kalau misalkan kita nge-request ke YouTube itu biasanya ya kalau misalkan HTTPS kemungkinan besar itu 443 gitu. Jadi akan dimasukkan ke TCP header ini. Nah, kenapa ada dua gitu? Ada TCP header, ada UDP header. Nah, TCP header itu ibaratnya dia reliable ya. Kayak data yang dikirimkan itu bakal dicek gitu. Apakah ada data yang korup, ada data yang hilang di tengah jalan atau enggak. Nah, makanya di TCP di layer 4 transport itu dia ada three-way handshake. Jadi memastikan data yang dikirimkan itu berhasil dikirimkan atau enggak. Nah, sedangkan kalau UDP itu dia tidak reliable ya. Dia cuma lebih cepat dibandingkan dengan TCP. Jadi perbedaannya adalah kalau misalkan TCP itu dia kayak ada sequence number dari segmen ya, karena di PDU di transport itu bentuknya segmen, dan kalau misalkan di UDP itu dia lebih cepat gitu. Nah, kemudian setelah dari segmen ya, bentuk PDU-nya segmen, dia akan dienkapsulasi menjadi paket ya atau datagram IP. Nah, di datagram IP itu dia memasukkan source IP laptop kita, dan juga source IP dari youtube.com gitu ya. Tadi kan di level application gitu kita melakukan request ke DNS record ya, DNS resolution lah. Kita melakukan DNS resolution apakah youtube.com itu IP-nya berapa. Nah, kita masukkan di sini source IP-nya berapa di laptop kita, kemudian destination IP-nya berapa untuk YouTube gitu. Kita tambahkan header di sini untuk level network layer dan dia bentuknya adalah paket. Kemudian kita akan enkapsulasi lagi ya bentuk dari paket tersebut menjadi sebuah frame, dan di sini dia menggunakan Ethernet ya. Ethernet dan juga yang lainnya, dan dia bisa menambahkan MAC address dari device-device yang kita lewatin dalam internet dan juga yang lainnya. Jadi bentuknya adalah frames ya. Kemudian dari frames itu akan dienkapsulasi menjadi sebuah bit ya. Dan dari bit ini akan dikirimkan melalui sebuah kayak kabel fiber optik ya. Yang kita udah bahas sebelumnya, kita dari tower kemudian fiber optik, dan juga yang lainnya melalui LAN kabel atau yang lainnya juga. Jadi intinya dari keseluruhan itu adalah dia prosesnya seperti ini teman-teman. Dia melalui application, presentation, sessions ya, transport, network, data link, physical. Jadi masing-masing ini punya fungsi dan tujuan masing-masing. Nah, kalau misalkan untuk TCP IP model itu hampir sama ya sebenarnya. Cuman dia bedanya adalah presentation dan juga session tidak dimasukkan. Padahal pada kasus industri atau pada kenyataannya kita pakai ini dibandingkan kita pakai OSI layer. Jadi sama sebenarnya.
Di application layer itu kita misalkan request youtube.com, kemudian akan terjadi DNS resolution, kita tanya ke DNS record, IP dari youtube.com berapa, kemudian dikembalikan lagi ke applications ya. Kemudian di sini ada transport. Transport itu lebih ke ini ya, kita ngasih TCP header port dari YouTube itu berapa, misalkan 443 untuk mengakses youtube.com ya. Kemudian source port kita berapa ya, kita kasih di sini juga di dalam bentuknya segments. Kemudian akan dienkapsulasi menjadi sebuah paket, dan di sini kita akan memberikan informasi IP kita dan juga akan memberikan informasi dari IP youtube.com. Misalkan IP-nya 4 IP public ya biasanya ya. Misalkan 43 berapa sekian gitu. Nah, kemudian dari paket dienkapsulasi lagi menjadi sebuah data frame ya. Data frame kita memasukkan MAC header dari device ya. Di sini kita ngasih source MAC dan juga destination MAC. Nah, kemudian dari frame diubah menjadi bit sama ya. Jadi konsepnya sama dengan OSI. Nah, itu kan tadi proses di client ya. Jadi dari application sampai ke physical, kemudian mungkin masuk ke internet melalui berbagai jenis router atau mungkin jaringan device yang lainnya. Kemudian sampai ke jaringannya si server YouTube gitu. Nah, jika di level client itu adalah enkapsulasi ya dari top ke down, di sisi server itu adalah down to top gitu. Jadi dia di dekapsulasi. Intinya ngebuka informasi-informasi yang sudah dienkapsulasi. Jadi sesampainya di jaringan YouTube dia bakal di dekapsulasi, kemudian sampai ke application, oh dia minta tampilan halaman depan youtube.com, oh dia bakal ngerespon gitu. Nah, ketika ngerespon dia bakal ngirimkan data responnya itu, misalkan bentuknya halaman depan YouTube gitu ya, kemudian di enkapsulasi lagi menjadi transport, dia dikirimnya menggunakan TCP misalkan gitu ya, instead of kita menggunakan UDP. Kemudian mengirimkan ke IP kita ya, dan source-nya ini ganti ya. Kalau misalkan ini source-nya tadinya laptop kita, nah di sini tuh source-nya lebih ke IP-nya dari youtube.com gitu. Jadi dia dibalikan lagi ke laptop kita. Jadi gambaran secara besar dari konsep TCP IP itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kenapa dia bisa berkomunikasi antar client dan server, kemudian bisa transmisi data ya, itu adalah konsep dari TCP IP. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya jelaskan terkait dengan TCP IP. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung bisa komen ya di kolom komentar, nanti mungkin bisa saya jawab.